di radio online-nya di Itali. Di Itali? Iya. Itu hanya sebatas tadi musik coding. Terus saya merekam suara pakai handphone saja. Kalau kalau kewajiban selalu saya utamakan. Jadi kayak memang kalau jamnya kuliah, saya selalu kuliah. Kalau tapi tidur. Ya yang penting kan masuk kuliah. Layaknya jadi apa? Itu bukan ranah saya yang menjawab. Nanti apa gitu? Waduh ngomong terus kene sing podcast gue. Kalau mau main-main itu agak repot sekarang. Sebenarnya normal. Sebenarnya, tapi ada yang bikin nggak normal. Kalau boleh tahu siapa Mas ya? Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu. Selamat datang Mas Dadang di TV Podcast. Asik. Oke. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Itu bahasa basinya sehat Mas. Tapi yakin Mas Dadang ini sehat terus? Alhamdulillah. Sehat terus. Alhamdulillah. Soalnya ketemu kapan Mas terakhir? Kalau udah lama ketemuan biasanya bertahun-tahun kayaknya. Kan ketemu paling di event kampus, jarang tanggapan bareng tuh kita tuh. Jarang tanggapan bareng. Berarti kapan? Kan di kampus sudah lama gak ada kegiatan apa pandemi. Sebelum pandemi berarti. Tapi udah jarang kegiatan kok. Sekarang kegiatan dipersempit kan. Jadi jarang-jarang. Sibuk apa Mas Dadang sekarang? Sibuk mengajar. Sibuk mengajar di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Berarti Pak bosen berarti. Bosen dosen. Kok bisa bosen loh, Bro? Bosen. Dosen. Iya, dosen. Biasa lah. Berarti ngajar musik, Mas? Iya, pendidikan musik. Pendidikan musik. Oh, pendidikan juga berarti? Betul. Tak kira murni loh. Tapi berbeda dengan di UNES. Bedanya? Sama-sama sendera tasik, tapi di sana masih mendapat pelajaran semuanya. Mendapat mata kuliah yang tari dapat, seni rupa dapat, musik, teater dapat. Berarti kayak di sendera tasik UNES zaman awal-awal mungkin. Oh gitu. Berarti jurusannya atas namanya? Sekarang sudah berganti ke pendidikan seni pertunjukan. Pendidikan seni pertunjukan. Betul. Ada berapa prodi di situ? Fakultasnya ngikutnya ke FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh ikutnya itu malah. Fakultas. Dan di dalamnya ada 18 jurusan. Itu fakultas yang paling banyak jurusannya. Salah satunya pendidikan seni pertunjukan. Tapi itu bisa jadi nanti suatu saat dipisah Mas kalau. Bisa. Iya kan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan seperti itu kan. Terus kalau jurusan kita itu sendera tasik itu kan katanya juga tari sama musik mau ini kan. Bisa. Ya. Oh tapi udah wacana lama sih itu kayaknya. Iya, benar. Sibuk ngajar berarti ya? Ngajar dan berkesenian mandiri. Berkesenian? Mandiri. Ya. Dulu saya taunya tuh Mas Dadang ya player serba bisa. Apa ajar ya? Ajar. Kemaru, iya Rak. Selain bisa ajar. Tapi saya nggak pernah mencium bau-bau Mas Dadang itu sebagai pendidik loh. Dulu loh ya. Tapi dulu betul. Iya kan? Iya kan? Dulu yang memang label itu melekat. Melekat. Iya betul. Saya kaget loh tadi bilang ngajar. Ngajar. Dulu kan angkatan berapa Mas ya? 2009. Bareng. Lulusnya gak usah dibahas Mas. Aduh. Saya tanya angkatannya aja. Oh, Raden masuk. Gak masuk. Masuknya 2009. Masuknya 2009. Lulusnya 2014. 2014. Betul. Normal kan berarti? Normal. Saya yang gak normal Mas. Hitung tahun Bos. 7 tahun. Angkatannya Mas siapa ya? Siapa yang kenal? 2009 Mas Bagol. Mas Bagol, Mas Brianda. Iya, Brianda. Mas Fajri. Betul. Ada Mas Fajri ngajar ngono aku sih. Fajri yang ngajar. Lah dulu loh Mas, kalau track recordnya itu loh. Kalau Mas Dadang tuh saya nangkapnya player seniman itu loh.
Alat musik apa aja bisa ya? Mode. Anak pang. Kan dasarnya anak pang. Sekarang jadi pendidik. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ada itu istilah pang yang ranahnya menjadi pendidik gitu. Pang akademik. bener loh, serius. Literasinya silakan bisa baca, ada pang akademik. Itu gimana Mas tuh? Itu rujukannya dari apa? Vokalisnya atau personilnya Bad Religion, itu band punk ya. Bad Religion, terus kemudian apalagi itu banyak sebenarnya personil band punk yang menjadi dosen, menjadi peneliti, researcher, terus menjadi guru mungkin di sana ya. Banyak kok. Dan akhirnya banyak fans-fansnya mereka menyebut mereka itu sebagai punk akademik. Punk akademik. Ya, keren. Itu istilah baru, ya istilah lama tapi saya juga menganggap itu baru karena saya baru menemukan literasinya. Oh itu. Literaturnya. Di sini kita boleh menyebut Mas Dadang ini punk akademik juga enggak? Ya silakan boleh. Tapi saya tidak menyuruh. Oh iya. Ya monggo. Di sini jawabannya aman banget loh. Tadi ngobrol di depan. Itu salah satu sepengetahuannya Mas Dadang aja itu yang punk akademik itu salah satu itu ngajar di mana tuh? Sebagai pendidik, tenaga pendidik di. Itu hampir semua pionir-pionir band punk itu mengajar di universitas yang ternama di luar negeri. Oh, di luar negeri malah? Ya, betul. Ya mungkin nanti bisa di searching sendiri biar datanya lebih. Saya kalau saya setahunya punk tuh ya marginal itu Mas dulu. Itu ya Indonesia. Pembodohan. Cinta itu pembodohan. Liriknya kuwi tok aku awalnya. Pembodohan. Tapi kan mereka juga, saya dulu pernah lihat itu sih di TV itu, mereka juga mendirikan sekolah mandiri di jalanan kayak gitu. Iya, alam raya sekolahku istilahnya. Oke. Ternyata memang bisa-bisa aja Mas ya, anak pang. Tapi memang banyak yang bisa didapat dari alam, maksudnya di luar sekolah itu memang banyak ilmu yang bisa didapat. Makanya mereka membuat tagline alam raya sekolahku. Dan saya memang banyak menemukan pelajaran paling banyak di luar sekolah, saya pribadi. Oke. Selama kuliah juga saya mendapatkan ilmu tentang musik justru di luar sekolah, di luar perkuliahan. Perkuliahan sendiri. Sharing dengan teman, sharing teman-teman mungkin di Jogja yang banyak maksudnya memang kulturnya di sana kan seninya kan lebih kental. Maksudnya Mas Dadang itu S2-nya di? Kalau S2 tetap di UNES. Di UNES kalau cari-cari ilmu ya kadang di Jogja. Kadang dia. Oke sih. Yang sesuai lah. Ini berarti sedang libur mengajar atau tetap? Bukan libur sebenarnya. Karena di daerah Banten, Jakarta dan kota-kota besar kan mulai PSBB dan lockdown lagi. Oke. Mumpung sebelum adanya lockdown dan transportasi belum ditutup lagi, saya mulai pulang dan melakukan pembelajaran di rumah. Karena keluarga masih di Pekalongan. Pekalongan? Iya. Aslinya Pekalongan? Kalau saya aslinya di Batang. Batangnya di Mas? Batangnya berarti Proyonanggan itu pokoknya deket alun-alun. Oh kota? Kota. Saya punya saudara Batang loh. Di? Aku lupa namanya tapi wah ini Alas Roban. Enggak. Nek ditonton aku di Senen aku ngerti omahku ternyata. Jebul salah nyebut saya. Mas Mada. Mada deket denganku toh. Itu saudaraku Mas. Aku manggilnya Dek malah. Adiknya kan namanya Adi. Itu kan salah satu alumnus kita juga. Ya, satu angkatan. Nah itu kan nggak angkat atasku 1 tahun. Oh. Dia kan buka coffee shop juga. Sore Cafe kan. Sekarang? Ya. Saya nggak tahu. Lu kamu malah nggak? Nah kan? Waduh. Ora gas nek karo Mas Adine aku ncen ora cedak. Ya nanti bisa main nanti nongkrong bareng. Kemarin saya habis dari Batang kemarin. Dari Deket. Pekalongan. Dari Curug Bidadari. Dari coffee shop itu paling 5 menit sampai rumah saya. Oke lah.
Ini ya semoga keadaan segera normal Mas. Saya kalau mau main-main itu agak repot sekarang. Sebenarnya normal. Sebenarnya normal. Sebenarnya, tapi ada yang bikin nggak normal. Kalau boleh tahu siapa Mas ya? Yang bikin nggak normal itu siapa? Jangan. Oh jangan ya. Nanti ini channelnya Siman di. Iya. Kita bahas yang penting aja Mas. Iya penting. Yang tadi kan barusan nggak penting kan itu kan. Iya. Santai aja tuh. Santai. Berarti pembelajaran sekarang dilakukan secara daring. Daring semua. Sebenarnya boleh melakukan secara luring, tapi karena kapasitas mahasiswanya juga banyak, akhirnya saya memilih kayaknya lebih nyaman di daring. Dan saya ingin mencoba tantangan baru apakah saya bisa mengajarkan mata kuliah praktik dengan cara daring. Nah, ini kan hal-hal baru kan sebenarnya buat kita semua. Tapi kalau Mas Dadang sendiri, perspektif Mas Dadang pribadi ya, dengan keadaan sekarang pembelajaran seni yang banyak praktiknya itu menggunakan daring tuh, sudut pandang Mas Dadang itu kan banyak pro kontra kan, banyak yang gak setuju, banyak yang betul. Itu gimana Mas Dadang? Kalau saya pribadi memang ada beberapa mata kuliah praktik yang bisa dilakukan daring dan ada yang mungkin tidak bisa dilakukan daring mungkin ya. Tapi ya ini kan kemungkinan. Siapa tahu ada beberapa dosen yang ada alternatif betul, alternatif lain dan mungkin beliaunya lebih canggih dalam menjalankan pembelajaran itu. Tapi sebenarnya bisa aja Mas ya? Bisa aja sebenarnya. Ya itu kan sama aja kalau kita belajar dengan YouTube kan sebenarnya. Iya. Kalau di musik ya, segala macam bentuk pembelajaran musik di situ kan ada semua. Kalau di YouTube itu dari piano, dari segala macam lah, ada semua. Cuma paling minusnya tidak begitu terencana kan, ini semua juga kan datang tiba-tiba. Tidak bisa interaktif dengan mahasiswanya, interaksinya enggak. Mungkin untuk beberapa dosen kan juga belum ada persiapan. Iya kan? Ya. Ini yang datangnya mendadak itu loh. Belum yang umurnya sudah udah lanjut gitu kan, terus diharuskan untuk pembelajaran daring kan mungkin mereka masih belum bisa, masih kaget mungkin ya. Ya kayak gitu. Okay. Kalau yang seperti saya mungkin ya santai-santai aja, maksudnya masih dalam ruang lingkupnya malah tertantang Mas? Tertantang malah, iya. Makanya. Kalau sepengetahuan Mas Dadang tuh di universitas-universitas luar negeri juga seperti ini nggak sih gitu? Kan pandemi juga kan? Kayaknya hampir semua, hampir semua. Kemarin saya sempat lihat beberapa vlogger yang pangkademik juga, itu di kampus mereka juga tutup, bisa dikatakan tutup ya. Kalau di Indonesia kan masih beberapa seperti yang staff kayak gitu kan, tata usaha kayak gitu kan masih masuk. Tapi kalau di sana memang tutup. Kemarin saya lihat di vlognya mereka itu. Bener-bener sama sekali nggak ada kegiatan. Betul. Wow. Dan patuh Mas ya? Patuh kalau orang luar kamu sendiri kan merasakan pasti luar negeri seperti apa, ya, disiplinnya seperti apa. Ketika ada regulasi kayak gini ya mereka nurut. Gitu. Yeah. Oke sih. Beda dengan masyarakat kita. Ya. Sampai kapan Mas ya? Nggak tahu. Krok tanggapannya Krok. Enggak, bercanda. Masih sering hubungan sama teman-teman yang di UNES tapi Mas ya? Selama ini ketika, kan berarti kan di Banten kan, sebelum pandemi juga di Banten kan? Iya. UNES maksudnya yang beberapa memang sering kita jahil-jahilan, ngobrol bareng. Itu kayak Andy, kayak si Kopla dan yang lain sebagainya masih sering sih. Kalau bikin status kadang saya komen ya kayak gitulah. Tapi kemarin sebelum pandemi memang masih juga sering pulang atau stay di sana? Pulang sih, tetap saya ada waktu, menyempatkan waktu untuk pulang. Tapi sering pentas di UNES juga masih kemarin-kemarin sebelum pandemi itu? Kayaknya udah off. Udah off? Ya mungkin teman-teman Semarang juga sudah menganggap saya udah nggak stay di Semarang, jadi udah jarang dihubungin. Oke.
Harus berkeluarga toh Mas? Udah toh. Udah. Udah kan tadi bilang kan. Keluarga masih di Pekalongan. Betul. Siapa sih Igi? Siapa? Anak saya, Iki. Igi. Udah berapa tahun Mas kan? November ini 3 tahun. November ya. Oh kemarin sempat ketemu itu di nikahannya Mas Tegar. Ya, Ya itu terakhir berarti di situ. Itu udah pandemi belum sih? belum. Belum kan Mas ya? Masih aman. Belum masuk. Udah pandemi tapi kita belum tahu. Mungkin belum. Wabahnya belum ke Indonesia. Kita masih terlalu pede kan pas itu. Masih santuy. Nggak masuk sini. Aman. Akhirnya koprot suwe dewe. Orang mari-mari loh. Sampai sekarang ya kan Mas. Tapi memang bikin repot. Nah itu Mas, gini Mas. Saya pengen nanya Mas. Mas Dadang itu sekarang lebih nyaman disebut sebagai pendidik atau seorang seniman? Soalnya gini loh Mas. Dulu ya setahu saya kan sebelum ini Mas Dadang tuh memang nggak ada track record. Ini menurut perspektif saya sih. Aku sebagai seorang pendidik ngajar kan teman-teman angkatan yang lain, teman-teman angkatan Mas Dadang kan banyak yang jadi pendidik ngajar pada waktu itu. Mas Dadang kan explore, setahu saya loh explore dari alat musik yang diatonis sampai pentatonis, yang modern sampai yang tradisional juga. Saya itu orangnya itu suka gumunan. Gumunan ki apa bahasa Indonesia? Heranan. Heranan. Heranan lah. Penasaran. Iya. Gampang penasaran. Heranin. Angel tenan. Ya mudah penasaran dengan sesuatu hal yang baru. Nah, ketika saya penasaran dengan hal-hal yang baru itu biasanya konteksnya ini alat musik, biasanya saya langsung membeli dulu. Langsung membeli? Kalau terlalu penasaran, ketika saya membeli dan saya bisa memainkan dan saya nyaman, saya lanjutkan. Kalau nggak nyaman, saya jual kembali. Jadi kayak gitu. Dan lebih mahal jualnya? Enggak sih. Oke. Wah, sekalian bisnis. Seperti itu. Tapi kalau kayak gitu, delala bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan. Enggak kebetulan. Misal Mas Dadang tertariknya sama alat musik yang enggak umum misalkan. Contohnya, misal kalau alat musik, menurut saya ya, kalau umum ya gitar kan umum. Yang combo itu drum bass gitu. Saya pernah lihat Mas Dadang tuh di B7 itu main alat musik kayak seruling tapi yang India itu loh. Oh, bukan India. Apa itu mana tuh? Hulusi ya? Itu mana tuh? Cina. Iya. Hulusi. Itu kan gak umum kalau menurut saya Mas. Iya, untuk di Indonesia gak umum. Ya, betul. Kan? Itu juga beli berarti. Itu beli. Belinya di mana? Di toko online. Di eBay. Oke. Ya. Itu harganya berapa Mas? Waktu itu di sekitar angka 1 jutaan lebih. Tuh kan, 1 juta. Iya. Dan itu sekarang udah saya jual juga. Karena gak nyaman? Bukan. Karena sebenarnya pengen upgrade. Dan itu udah saya jual, uang sudah kembali, sudah siap kumpul untuk beli yang baru lagi upgrade. Tapi ternyata ada kebutuhan lain, akhirnya nggak kebeli lagi. Malah nggak punya saya sekarang. Iya kan? Sempat nyesel juga, sebenarnya. Soalnya enak banget loh Mas dimainin. Jadi apa namanya tadi Mas? Hulusi. Ya. Itu dari Cina. Dari Cina. Tradisional kan Mas itu? Tradisional. Tapi Mas Dadang sendiri sebenarnya basicnya di apa sih alat musik itu, instrumen? Gak tahu. Ya hanya kalau dari awal sebenarnya sejak awal itu saya mengenal musik itu dari drum sih sebenarnya. Ritmis berarti? Drum, dari alat-alat ritmis. Sejak mulai mengenal drum itu sejak SD kelas 6. Oh dari SD udah? Nah ya itu mukul drum itu masih pakai stick semapur itu. Yang panjang banget. Sama yang gede itu stick semapur ya. Karena waktu itu juga di tempat saya di Batang itu juga masih bingung buat beli stick drum itu di mana. Akhirnya waktu ada
ekstrakurikuler pramuka. Nah ini bentuknya stick kan. Rental. 1 jam waktu itu masih sekitar 10.000 kan 1 jam. Tapi pada waktu itu kan masih SD mas. SD. Itu atas pengaruh siapa tuh kan? Udah datang ke rental anak SD? Pengaruhnya dari kakak. Kakak tapi mempengaruhinya itu dia ke gitar sih. Tapi karena kakak saya itu sering nonton video-video konser. Nah, yang membuat saya tertarik dengan drum itu adalah Bim Bim Slank. Oh Bim Bim. Karena waktu itu kakak saya di umur berarti ya beda dikit lah sama saya. Nontonnya Slank. Dan saya mengapresiasi Slank itu sama si Bim Bim terutama. Asik nih. Oke. Sampai saya dari stylenya Bim Bim sampai SMP ngikutin. Gondrong? Ya kalau gondrongnya enggak. Sempat membuat kurus biar seperti Bim Bim gitu. Sampai nggak doyan makan gitu. Sengaja nggak Segila. makan? Maksudnya ya bukan nggak makan tapi menjaga mengurangi makan biar kayak Bim Bim. Padahal Kok emo sih? Padahal saya sekali makan itu masnya kalau makan malam sedikit gampang gemuk sih. Kalau sampai segitunya waktu itu ya. Gara-gara Bim Bim. Ya. Berarti dari kecil udah berarti musik. Kalau slang itu apa sih mas? Blues kan ya? Apa? Slang itu kan blues kan? Blues atau? Waktu itu masih bisa dikatakan blues dan rock and roll. Tapi sekarang kayaknya udah global deh. Gila SD udah dipengaruhi musiknya slang. Terpengaruh sebenarnya, bukan dipengaruhi. Terpengaruh. Secara masnya kakak saya juga tidak mendoktrin, kamu harus suka enggak. Oh iya sih. Dan doktrin sekalipun kalau memang nggak cocok sama kita musik tuh ya nggak sih mas? Nggak bisa menerima iya, kitanya kan? Ya. Kalau saya menganalogikannya tuh kayak dukung tim sepak bola itu mas. Kita nggak punya alasan pasti loh kenapa kok kita bisa mendukung ini, kita bisa cinta sama musik. Iya, dan dipaksakan temanmu yang suka klub ini juga nggak bisa kan? Nah kayak gitu. Nah itu apa ya? Musik itu semisteri itu ya. Misterinya musik. Berarti. Gitu. Omongannya dosen emang beda ya? Terstruktur keren. Biasa bae padahal. Tapi sempat terpengaruh nggak sama musik ini nggak mas? Teman-teman saya nih yang dari sekitar ini, tempatnya Mas Dadang tuh dari mana tadi? Batang, Kalongan tuh banyak musik death metal. Death metal, grunge kayak gitu. Kalau saya nggak terlalu terpengaruh, tapi kepo. Lebih ke kepo. Ketika banyak komunitas yang muncul di sekitar saya, tetap saya kepo sih. Kayak tadi underground ya, kalau di daerah Batang Alas Ruban itu kan paling banyak itu pecinta underground, terus punk, terus sampai ke grunge. Grunge itu dari Batang ke Pekalongan itu banyak sih, cukup banyak. Sampai di tahun terakhir itu di tahun 2018 kalau nggak salah, event grunge itu masih ada sih. Hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Batang Metal Fest. Bukan, Pagebluk Jero Lemah. Underground itu. Pagebluk Jero Lemah. Itu event underground di Batang yang paling eksis sampai sekarang. Itu udah sampai berapa ya? Udah sampai hashtagnya itu mas ya, hashtagnya udah banyak. Klik aja nyari di sosial media itu Pagebluk Jero Lemah pasti muncul. Nah Mas Dadang sendiri itu mengenal musik tradisional sejak kapan? Kuliah. Sejak kuliah? Sejak kuliah, kalau tradisional ya. Kalau mengenalnya, mendengarkan udah sering. Karena bapak juga suka dengan musik-musik tradisional. Tapi untuk saya mempraktikannya, mengenal lebih dekat, itu waktu kuliah sih. Itu juga bisa dikatakan keseliring. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu.